TV. Anda kembali menyaksikan Kompas Pagi bersama saya, Claudia Carla. Kami awali informasi mancanegara pagi ini, saudara, dengan informasi mengenai Israel tiba-tiba menyerang Damaskus, ibu kota Suriah pada Rabu kemarin. Bangunan utama Kementerian Pertahanan Suriah hancur dihantam bom. Suriah. Serangan ini juga dimaksudkan untuk menekan ancaman milisi Suriah di perbatasan dengan Israel. Selain gedung Kementerian Pertahanan Suriah yang jadi sasaran, kompleks Istana Kepresidenan Suriah juga dihantam bom oleh Israel. Dari kejauhan nampak asap hitam dan debu pekat menyelimuti Istana Presiden Suriah. Serangan ini diikuti komentar Israel kepada pemerintah Suriah untuk menjauhi kelompok minoritas Druze di wilayah Suwaida. Bentrokan antar suku itu meletus setelah suku Badui yang diduga didukung pemerintah Suriah memblokade jalur utama yang menghubungkan Damaskus dan daerah Suwaida. Pasca serangan yang mengejutkan di jantung kota Damaskus, puing-puing gedung Kementerian Pertahanan Suriah berserakan. Sejumlah mobil hancur, tak hanya kompleks Kemhan Suriah, markas besar staf umum pemerintahan Suriah dan kompleks Istana Kepresidenan Suriah juga menjadi sasaran serangan Israel pada hari Rabu kemarin. Sebelumnya pada hari Selasa di Suwaida, Suriah, pasukan pemerintah Suriah berada di lokasi blokade jalan, di mana kelompok Badui bersenjata berkonflik dengan kelompok Druze yang didukung oleh Israel. Pasukan pemerintah nampak menembakkan senjata api ke angkasa. Nampak bersiaga pula sejumlah kendaraan lapis baja. Mereka mengklaim berada di lokasi ini untuk meredam konflik antara kelompok Badui dan Druze. Namun diduga pasukan pemerintah hadir di sini untuk mendukung kelompok Badui. Di sisi lain, pemimpin kelompok Druze di Suwaida mengatakan pasukan pemerintah telah menembaki warga sipil. Kejadian ini memancing reaksi Israel untuk membela kelompok Druze yang juga memiliki komunitas penting di Israel. Di perbatasan antara Suriah dan Israel, anggota kelompok Druze yang berada di Suriah dan Israel berkumpul di sekitar pagar pembatas. Sementara bentrokan antara pasukan pemerintah Suriah dan fraksi-fraksi Druze di Suriah terjadi. Belum jelas apa maksud berkumpulnya kelompok Druze di perbatasan dengan blokade jalan. Serangan Israel ke Gaza tak juga berhenti. Puluhan warga Gaza termasuk wanita dan anak-anak tewas. Di sepanjang jalur Gaza, serangan terbaru menewaskan 93 warga Palestina. Belasan diantaranya merupakan wanita dan anak-anak. Duka mendalam dirasakan keluarga para korban di rumah sakit Sifa. Belum ada keterangan dari militer Israel terkait serangan mematikan ini. Selain puluhan korban tewas, serangan juga melukai 278 orang lainnya. Sejak 7 Oktober 2023, serangan Israel telah menewaskan 58.400 warga Palestina dan melukai 139.000 lainnya. Drone Ukraina menghantam kota Voronezh, Rusia pada hari Selasa, akibatnya 24 orang luka-luka. Proyektil-proyektil menghantam sejumlah bangunan hingga menimbulkan ledakan dan asap hitam.
Serangan ini membuat 24 orang luka-luka serta merusak permukiman dan sejumlah kendaraan. Kementerian Pertahanan Rusia menyebut telah menghalau 55 drone Ukraina sejak Senin malam hingga Selasa pagi. Взято на контроль соблюдение прав граждан в связи с атакой беспилотных летательных аппаратов, обеспечено взаимодействие всех оперативных служб. На месте осуществляется координация правоохранительных органов с целью оказания правовой помощи граждан и приема жалоб. Australia gelar latihan tempur terbesar di Queensland, melibatkan 35.000 tentara dari 19 negara. Latihan ini digelar di tengah meningkatnya ketegangan di kawasan Asia Pasifik. Talisman Cyber 2025 menjadi Xi Jinping dan Perdana Menteri Li Qiang untuk membahas perdagangan, iklim, dan ketegangan strategis di Indo-Pasifik. Saudara, kami akan kembali dengan informasi mancanegara lainnya, diantaranya banjir parah melanda Hyderabad, Pakistan Selatan. Korban jiwa terus bertambah hingga mencapai 117 orang tewas. Anda berhak